Jika ada orang yang mengajukan satu argumen hukum berikut ini, kira-kira kalian akan jawab dengan cara apa? Apa itu argumen hukumnya? Begini, kemarin ketika Sudirman sidang PK, kalian percaya nggak dengan apa yang diutarakan oleh Sudirman? Dari mulai dia dianiaya, kronologi kejadian perkara, bahkan tangisannya dia. Kalian percaya nggak sama Sudirman? Percaya kan? Padahal Sudirman itu mempunyai keterbelakangan intelektual. Tapi kenapa kalian percaya? Tapi di sisi lain, ketika polisi menjadikan Sudirman menjadi saksi mahkota, bahkan kesaksian Sudirman ini menjadi satu produk hukum yang ingkrah, kenapa kalian malah membeli polisi? Bukankah di sana ada kontradiksi, ada egoisme, yaitu apa? Polisi nggak boleh percaya sama Sudirman, tapi kenapa kalian boleh percaya dengan Sudirman? Padahal objeknya sama, yaitu seseorang yang memiliki keterbelakangan intelektual. Nah, ini adalah satu argumen hukum yang kalian harus bisa menjawabnya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membedah, mengulik kira-kira apa sih jawaban dari pertanyaan ini, dari pertanyaan argumen hukum berikut ini, gitu kan? Apakah benar di sana terjadi kontradiktif, terjadi egoisme, yang mana kita boleh percaya, polisi nggak boleh, ya kan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan di awal itu. Namun sebelum saya memasuki kepada pertanyaan di awal tadi, izinkan saya memohon maaf kepada adikku Sudirman, karena selama ini saya sudah berburuk sangka, yaitu Anda ini keterbelakangan intelektual, kemudian Anda dapat fasilitas lebih daripada narapidana lain. Ternyata pola pikir saya ataupun prasangka saya itu salah. Saya ini salah sangka. Ternyata justru adikku Sudirman inilah yang jauh-jauh mendapat perlakuan lebih kejam, ya kan? Bahkan efek cacat dari siksaan ladusing ini sampai sekarang Sudirman lah yang paling parah, gitu kan? Sampai dia itu tidak bisa duduk lama-lama, dan memang itu ada videonya. Sampai dia itu tidak bisa duduk lama dan akhirnya dia ditidurkan. Di mana ditidurkannya? Di sel tanpa alas. Ini benar-benar Sudirman ini luar biasa. Ya, tapi bagaimanapun juga itulah cara Tuhan menyayangimu, adikku Sudirman. Saya yakin kok. Itulah cara Tuhan menyayangimu. Saya tidak tahu bagaimana nanti endingnya, tapi yang jelas Tuhan sedang akan mengangkat derajatmu, Sudirman. Ya, itu pasti. Kalaupun nanti di dunia kamu tidak dapatkan derajat itu, saya yakin Andalah penghuni surga yang sudah kita bisa lihat di dunia ini. Itulah Sudirman. Dan sebenarnya sih saya ini dulu punya satu keinginan, ya kan, yaitu apa? Dikarenakan saya bikin YouTube, bikin channel YouTube ini ya awalnya iseng-iseng aja, karena saya gatel pengen ngungkapin tentang permasalahan kasus Vina ini. Akhirnya lewat apa ya, biar cuap-cuap, akhirnya saya bikin konten ini, meluapkan segala unek-unek saya, yaitu tentang kasus Vina ini. Lah ternyata malah makin besar, ya kan, channel saya ini perlahan-lahan malah makin tumbuh begitu loh. Dulu saya sempat punya keinginan andai saja channel YouTube saja ini tembus di 100.000 subscriber, saya pengen banget itu menemuin ataupun ke Cirebon menemui Peggy Setiawan dulu. Tapi semenjak belakangan ini kok Peggy Setiawan malah jadi artis, banyak yang memperhatikan dia. Ya udah, saya bersyukurlah ternyata ada orang yang lebih dari saya yang bisa mensejahterakan Peggy Setiawan. Nah, pada kesempatan makin kesini akhirnya saya merubah tuh rencana saya, keinginan saya, mendingan saya nemuin 7 terpidana aja, termasuk ya Sudirman ini. Ya doakan aja lah ya, nanti kalau seandainya sampai tembus 100.000 subscriber, sekalian saya mensyukuri itu semua, saya akan pergi ke Cirebon menemui ya 7 terpidana, Sudirman dan lain sebagainya. Ya mau sungkem juga itu sama Ibu Titin begitu ya, doain aja lah ya. Dan saya berharap sih dengan channel YouTube ini
saya ingin gunakan tetap untuk mengawal keadilan apapun itu ya kan, kasusnya apapun itu. Saya ingin agar channel ini tuh bermanfaat gitu loh. Karena bagaimanapun juga saya ada tanggung jawab moral kan. Kalian sudah subscribe channel ini, maka saya harus menggunakannya untuk dengan bijak kan, untuk mengawal keadilan. Ya itulah tadi unek-unek saya ya tentang Sudirman. Sudirman, saya sekali lagi mohon maaf ya kepada Anda Sudirman, mudah-mudahan Anda bisa memaafkan saya atas kehilafan saya. Dan seperti inilah saya cara membantu kamu Sudirman ya. Mohon maaf saya tidak bisa ngirim duit, tidak bisa datang ke sana seperti yang lain ya kan. Ya saya hanya bisa begini aja ya Sudirman, mohon maaf nih buat Sudirman. Oke, kita kembali ke pertanyaan di awal. Apakah ada kontradiksi? Apakah di sana ada egoisme? Kita boleh percaya Sudirman, kenapa polisi nggak boleh? Bahkan polisi itu sudah menjadikan keterangan Sudirman itu satu produk hukum yang ingkrah. Jawabannya seperti biasa, biar lebih mudah, itu saya pakai analogi aja sih. Gini, Sudirman kita garis bawahi ya, keterbelakangan intelektual. Maka kita ambil satu analogi, anak kecil yang belum balig. Gitu aja lah ya, anak kecil umur 3 atau 4 tahun lah ya, yang belum balig. Itu sama polisi diancam ya kan, dipelototin, kamu habis ini, misalkan namanya Budi, sini, kata polisi, kamu habis ini harus bilang ya Budi ya, bahwasanya tadi ada si Eko maling ayam, misalkan begitu, awas kamu, harus bilang begitu. Nangis kan si Budi itu, ya namanya belum balik, umur 3-4 tahun, hanya nangis. Jangan nangis, ayo kamu harus bilang itu. Gitu kan, dipaksa. Akhirnya bilang, terus direkam. Terjadilah satu pengakuan si Budi yang belum balik umur 3-4 tahun ya kan, mengatakan bahwa si Eko maling ayam begitu. Lalu kemudian si Eko yang maling ayam ini ditangkap atas keterangannya si Budi yang belum balik umur 3-4 tahun. Lalu kemudian si Budi ngadu kepada orang tuanya, mama, papa, tadi saya dimarah-marahin sama polisi, dibentak-bentak. Kok kenapa kamu dibentak-bentak sama polisi? Saya suruh bilang bahwasanya Eko maling ayam gitu. Emang bener Eko maling ayam? Enggak, kata si Budi. Tapi kan saya takut dimarahin sama maling ayam begitu loh. Nah, dari sini sudah mulai mengerti ya, kalau sudah pakai analogi sederhana masa nggak paham? Artinya si polisi boleh nggak percaya dengan umur 3-4 tahun dan menjadikan keterangan si anak si Budi ini umur 3-4 tahun menjadi satu produk hukum dan memenjarakan si Eko yang maling ayam? Jelas tidak boleh. Tapi untuk si ibu, boleh nggak percaya dengan anaknya si Budi umur 3-4 tahun yang bahwasanya dia dimarahin, dipaksa untuk bilang Eko maling ayam? Boleh nggak ibunya percaya? Boleh. Kenapa bisa begitu? Karena di sini ada satu kepentingan jahat gitu loh, ya kan? Yang satu sebenarnya bukan benar-benar percaya dengan keterangan si Budi yang masih belum balik, tetapi si polisi ini memberikan tekanan, marahin si Budi ini karena ada satu kepentingan jahat. Sebenarnya pada dasarnya dia juga tidak percaya si polisi ini dan tahu betul kalau Budi ini umur 3 sampai dengan 4 tahun. Keterangannya itu tidak bisa dijadikan satu alat bukti ya kan, tapi dia punya kepentingan jahat begitu loh. Sedangkan si ibu tidak punya kepentingan apa-apa. Dia pure percaya dengan anaknya yang jujur. Nah, kalau dibandingkan antara si ibu dan ibunya Budi dan si polisi ini sama-sama percaya, sebenarnya yang percaya itu ya sebenarnya ibunya Budi. Si polisi ini sebenarnya tidak percaya, tapi dia punya kepentingan jahat di sana. Sampai sini mudah ya memahaminya. Nah, begitupun juga dengan si Sudirman yang keterbelakangan intelektual. Apakah penyidik, apakah polisi tahun 2016 itu tahu Sudirman keterbelakangan intelektual? Tahu, gitu kan. Tapi kenapa dia percaya? Bukan percaya sebenarnya, tapi itu demi satu kepentingan
jahat di situ. Nah, lantas kalau cuma begitu aja, apa dong kekuatan hukumnya? Ada kekuatan hukumnya. Kamu tuh tak harus tahu apa sih itu PK. PK itu peninjauan kembali, yang mana yang ditinjau itu bukan aspek hukum formilnya, tapi aspek hukum non formilnya. Itu apa? Kelalaian penegak hukum. Itu yang diusut dalam satu PK, begitu loh, ya kan? Makanya dari sini, dari PK ini benar-benar yang dikuliti, yang dijadikan satu pandangan hukum itu adalah apa? Kelalaian hakim. Salah satunya apa? Mengambil satu keterangan kesaksian dari Sudirman yang keterbelakangan intelektual. Itu namanya kelalaian penegak hukum. Jadi sebenarnya ini ada kekuatan hukumnya dalam PK ini, yaitu apa? Menguliti ya tentang kelalaian hakim. Kelalaian hakimnya ada di mana? Yaitu tadi menjadikan Sudirman saksi, padahal dia ini keterbelakangan intelektual. Sampai sini kira-kira mudah ya dipahaminya. Jadi kalau dari fakta-fakta persidangan yang ada, seharusnya sudah dipastikan PK-nya Sudirman ini menang, wajib menang dan wajib dibebaskan. Ini sudah memenuhi unsur-unsur banyak sekali. Salah satunya tidak boleh memenjarakan, menghukum orang yang keterbelakangan intelektual seperti Sudirman, itu tidak boleh seperti itu. Apalagi mengambil kesaksiannya untuk memenjarakan 7 terpidana yang lainnya. Ini sebenarnya secara hukum sih harusnya sudah ya menang lah. Tapi kan kita nggak tahu di Mahkamah Agung itu bagaimana putusannya. Tapi saya yakin sih ya dengan doa kalian semua akan dimenangkan. Terima kasih kalau sudah menyimak.